Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutakan ngaji kita Kitab Bulughul Maram. Saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahkan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ketiga untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi sedaya urusan kita dikampilaken Allah. Mugi-mugi keluarga kita sedaya didadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anakipun didadosaken anak-anak ingkang soleh dan solihah. Dikampilaken urusan kerjane, mugi-mugi rezekine kathah barokah nggih. Terakhir mugi-mugi kita sedaya dados tiyang ingkang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbasin, diceritakan dari Anas Ibnu Abbas, diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bainas sajdataini. Nabi Muhammad itu membaca doa di antara dua sujud. Allahumma ufirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, rawahul arba'ah illa an-nasa'i wal lafdu li Abi Dawud sahahahu al hakim. Iki minggu kemarin ini. Wa an Malik bin al-Huwairits, diceritakan dari Malik bin Huwairits annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ra'a ningali sapa Malik bin Huwairits annabiyya ing nabi yusolli hali salat sapa nabi. Faidha kana fi witrin mongko nalikane ana sapa nabi fi witrin ing dalem bilangan kang ganjil min salati saking salate nabi lam yanhat mongko ora tangi sapa Kanjeng Nabi, mongko ora ngadeg sapa nabi hatta yastawiya hingga jejeg sapa apa nabi qaidan halilungguh. Rawahul Bukhari, diriwayatkan saking Imam Bukhari. Ini hadis memberitahukan kepada kita bahwa ketika selesai rakaat pertama setelah sujud mau berdiri lagi, ya, dan juga pada sholat yang rakaat ketiga mau berdiri ke rakaat keempat, nah, itu Nabi tidak langsung berdiri dari sujudnya langsung berdiri, tetapi Nabi duduk sejenak sampai duduknya itu napa? Hatta yastawiya, sehingga duduknya itu duduk yang jejeg. Artinya apa? Ini membahas tentang duduk napa? Istiraha, ya, duduk istiraha. Jadi sebelum kita berdiri, ya, setelah sujud dari rakaat pertama itu mau rakaat kedua berdiri itu duduk dulu, duduk blek, baru kemudian berdiri. Ini namanya duduk istiraha. Duduk istiraha. Ini disunnahkan dan Nabi melakukan hal seperti itu. Wa an Anasin, diceritakan dari Anas. Hadis berikutnya, wa an Anasin, diceritakan dari Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qonata. Beliau Nabi kunut
syahron 1 bulan penuh, ba'dar ruku'i setelah ruku'. Yad'u Rasulullah mendoakan ala ahya'in, mendoakan kejelekan kepada sebuah tempat ya, dari tempat-tempat orang Arab ya. Ya, mendoakan tentang orang-orang Arab, didoakan yang jelek-jelek kepada orang-orang Arab yang memusuhi beliau. Summa tarokahu mongko nuli ninggalaken sapa nabi ing kunut, muttafaqun alaih, diriwayatkan dari muttafaqun alaih Imam Bukhari Muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini hadis ya, ini tentang doa kunut, tentang kunut. Ini ada beberapa mazhab yang berbeda-beda. Kalau Imam Malik ya, Imam Malik itu beliau kunut ya, tapi kunutnya sebelum ruku ya, kunutnya sebelum ruku dengan memperpanjang bacaan-bacaannya ya, sebelum ruku itu kunutnya demikian. Kemudian kalau Imam Hanafi itu malah melarang kunut ya. Tidak boleh ada kunut ya, tidak ada kunut ya. Kalau Imam Syafi'i ini yang yang mengajarkan kepada kita kunut ya. Tetapi kunutnya setelah ruku ya, setelah ruku ya. Lah Imam Hambali itu ada kunut, tapi kunutnya ya, kunut nazilah. Kunut nazilah itu apa? Kunut yang dibaca oleh Nabi saat Nabi mendoakan hal-hal yang penting, hal-hal yang gawat. Dasarnya ini, bahwa Nabi pernah mendoakan orang Arab dengan doa yang jelek. Pada orang Arab yang yang memusuhi beliau. Yad'u ala, itu berarti berdoa yang jelek ya, ala. Kalau li atau fi itu baik. Yad'u ala itu berarti mendoakan yang jelek kepada sebuah perkampungan di Arab yang mereka memusuhi. Kalau dilihat dari syarahnya itu, kampung apa saja yang didoakan oleh Nabi itu, ada kampung namanya Ro'lun, ada kampung Ashibah, dan ada kampung Banu Hayyan. Itu yang didoakan Nabi akan kejelekan mereka. Kemudian setelah 1 bulan penuh, Nabi itu meninggalkan doa kunut nazilah itu. Nah, ini yang dipakai pedoman oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Wali Ahmad wa Daruqutni nahwuhu min wajhin akhar wa zadatan nambah fa amma fis subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Nah, kemudian Imam Daruqutni menambahi hadis yang di atas tadi itu, fa amma fis subhi, anapun ing dalam salat subuh, falam yazal mongko ora gingsir-gingsir sapa nabi yaknutu kunut sapa nabi hatta faraqad dunya, hingga nabi meninggal dunia. Ini yang menjadi pedoman kita mengikuti hadis yang disandarkan yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ketika sholat subuh, Nabi itu tidak pernah meninggalkan doa kunut sampai beliau meninggal dunia. Wa anhu, dan diceritakan juga dari Anas bin Malik. Wa anhu, dan diceritakan oleh Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin au da'a ala qaumin, sahahahu Ibnu Khuzaimah. Nah, ini hadis menjelaskan lagi dari keterangan di atas bahwa la yaqnutu, Nabi itu tidak membaca kunut illa idza da'a li qaumin, kecuali Nabi itu mendoakan kepada sebuah kaum
doa-doa yang baik. Da'a li qaumin au da'a ala qaumin, atau berdoa jelek kepada sebuah kaum. Sama-sama kata-katanya da'a ya. Yang pertama idza da'a li qaumin, yang kedua da'a ala qaumin. Artinya da'a ini nggih ndonga ya. Tapi ungkapan berikutnya itu li qaumin au ala qaumin itu yang menjadikan beda arti ya. Padahal artinya awalnya sama. Tapi akhirnya beda ketika ada ungkapan berikutnya. Idza da'a liqaumin, Nabi mendoakan kebaikan kepada seseorang, au da'a ala qaumin, atau mendoakan kejelekan kepada sebuah kaum. Shahhahu Ibnu Khuzaimah. Ini memperkuat tentang kunut nazilah. Memperkuat tentang kunut nazilah. Wa an Sa'd bin Tariq al-Ashja'i qala qultu, ini hadis yang disandarkan kepada Sa'id bin Tariq al-Ashja'i. Qultu li abi, saya bertanya kepada bapakku. Bapakku yang dimaksud adalah Tariq. Sa'id ini bertanya kepada Tariq, ya abadi, wahai bapakku, innaka sesungguhnya engkau qad shallaita, benar-benar telah sholat panjenengan khalfa Rasulillah, di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin, dan Abi Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman, wa Aliin, dan di belakangnya Ali. Afakanu yaknutuna fil fajri, apakah kamu melihat mereka itu kunut pada sholat subuh? Qala, kemudian bapaknya tadi Tariq tadi itu mengatakan, ai bunayya, anakku, muhdatsun, bahwa kunut setelah subuh itu adalah muhdatsun, perkara yang baru. Istilah sekarang ini bid'ah. Rawahul khamsa illa Aba Dawud, kecuali Imam Abu Dawud. Nah, hadis ini yang menjadi pedoman ulama-ulama Hanafiyah, bahwa beliau mengatakan kunut subuh itu muhdatsun, perkara yang baru. Ya. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita amati dari hadis ini bukan hadis, karena ini perkataannya Tariq. Ini perkataannya Tariq, jawabannya Tariq yang ditanya oleh Sa'ad, anaknya itu. Ini hanya sekedar asar. Kalau asar itu tidak kuat untuk menjadi pedoman, karena ini pendapat juga, pendapat sahabat. Tetapi dari golongan Hanafiyah, ini dipakai pedoman sebagai dasar bahwa tidak ada kunut setelah subuh. Ini saya sampaikan semuanya biar panjenengan paham tentang kunut. Nanti kesimpulannya terakhir. Wa anil Hasani, dan diceritakan dari Imam Hasan Ibnu Ali. Ini cucunya Nabi. Qala, berkata Hasan bin Ali, alamani, mulangini ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatin, beberapa kalimat, aqulu, yang aku baca, hunna, kalimat tadi itu fi kunutil witri, di dalam kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu mawalait, wa la ya'izzu, bukan tabarakta rabbana wa ta'alait. Rawahul khamsa wa zada Al-Baihaqi
wala ya'izzu man adait zata an-nasa'i wa sallallahu ala nabi sampai seterusnya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, hadis yang disandarkan kepada Imam Hasan bin Ali ini ya, ini mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Hasan bin Ali tentang doanya kunut, walaupun ini dibaca oleh Hasan bin Ali dengan kunut witir. Ya. Kalau kunut sholat witir di bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan, itu semua mazhab 4 itu sepakat, semuanya pakai kunut. Ya. Semuanya pakai kunut. Dan doa kunutnya seperti ini. Allahumma hdini fiman hadait, sebagaimana yang panjenengan baca. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Terus kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, kemarin ada yang bertanya, kemarin di di belakang, tidak di sini, tidak di sini. Pak, itu itu kok ada yang dibaca keras, ada yang dibaca pelan. Ya. Dibaca keras sampai nopo? Wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Terus kemudian ini dibaca pelan. Terus terakhir itu ada yang membaca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Terakhir itu ono sing dibanterno, ono sing dipelanno. Nah, gitu ya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ini sudah bahasan di fikih, ya. Sudah bahasan di ilmu fikih, ya, ilmu fikih. Ya. Ilmu fikih itu adalah formula yang dibuat oleh ulama-ulama ilmu fikih, ilmu tentang ibadah-ibadah keseharian. Ya. Kenapa? Karena dasarnya ya dasar dari hadis begini ini. Dasarnya dari hadis. Ya. Kemudian ada yang membaca lengkap, Allahumma hdini sampai terus wasallallahu dikeraskan. Boleh juga, itu ada ulama yang mengatakan begitu boleh. Ada yang sampai waqini syarra ma qadait, sampai situ saja keraskan. Yang lainnya tidak. Kenapa setelah itu kok tidak dikeraskan? Karena setelah itu adalah isinya tentang memuji-muji Allah. Lah doanya itu yang di depan itu, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Tapi setelah dilemahkan, tidak dikencengkan itu, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu adalah bentuk pujian-pujian Nabi. Sehingga dipelankan dan semuanya ikut membaca karena memuji kepada Allah. Karena memuji kepada Allah. Sampai di situ, kemudian tambahan dari Imam Nasai, doa diakhiri dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Menurut Imam Tobroni ditambahi wala ya'izzu man adait. Walaupun di kitab As-San'ani itu beliau mengatakan itu lemah. Wala ya'izzu man, ada tambahan begitu. Wassallallahu itu pun juga lemah. Kemudian diolah oleh ulama-ulama fikih, harus masukkan semua. Kenapa? Karena doa-doa yang baik tidak ada yang ditolak, tidak ada masalah. Sehingga dimasukkan semuanya. Ada yang tidak mau. Sehingga kemarin ditanyakan, Pak, wasallallahu kenapa panjenengan tidak dikeraskan? Dan ada yang mengeraskan. Itu bagian daripada ilmu fikih dan tidak ada salah, tidak ada salah. Terus kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita ketahui bahwasannya doa itu mestinya diawali dengan apa? Biasanya puji-pujian dan sholawat. Ya. Kalau doa tidak diawali dengan puji-pujian dengan sholawat, maka doanya tidak akan diterima. Nah, itu kalau doa di luar sholat. Itu kalau doa di luar sholat. Tapi karena doa kunut itu doa di dalam sholat, maka tidak menggunakan itu, langsung Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Tidak diawali dulu
Bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Tidak. Allahumma hdini, tidak. Kenapa? Karena doanya itu doa di dalam salat. Sama dengan doa duduk di antara dua sujud. Bagaimana doanya di antara dua sujud? Allahumma rabbana apa? Rabbighfirli warhamni warzuqni. Nah, tanpa ini kan doa ini. Dibaca ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Rabbighfirli warhamni. Itu bedanya antara doa ketika kita salat dengan doa di luar salat. Sehingga doa kunut langsung Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Sehingga tidak usah dipermasalahkan tentang itu tadi. Itu cara kita berdoa kunut. Ini diajarkan oleh Nabi kepada Imam Hasan, yaitu cucunya. Walil Baihaqi an Ibnu Abbasin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil kunuti min salati subhi. Menurut Imam Baihaqi bahwa yang doa tadi itu, doa yang diajarkan kepada Hasan itu juga untuk doa kunut setelah sholat, doa kunut subuh, doa kunut untuk sholat subuh. Sehingga kita memakai itu. Niku tentang doa kunut. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, dari beberapa hadis tentang kunut tadi itu, dari beberapa hadis tentang kunut itu tadi, itulah dasar-dasar dari ulama-ulama kita yang ada yang membaca kunut, ada yang tidak membaca kunut, ya. Tetapi semuanya pernah Nabi lakukan. Kunut pernah dilakukan Nabi selama 1 bulan penuh, ya. Setelah itu beliau tinggalkan, ya. Setelah itu beliau pernah meninggalkannya. Terus kemudian ada riwayat lain bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan doa kunut subuh. Itu riwayat demikian yang dipakai pedoman Imam Syafi'i. Ya. Nah, kemudian ada asar itu adalah ucapan sahabat, pendapatnya sahabat tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu yang dipakai dasar oleh ulama-ulama Hanafiyah yang mereka tidak mau doa kunut. Lah, tidak usah ono gontok-gontokan tentang kunut. Dulu pada tahun-tahun 80-an, 90-an orang masih membicarakan tentang identitas. Sing kunut iku wong NU, sing gak kunut wong Muhammadiyah. Wis ndak usah ramne-ramne iku, sing penting kita sudah tahu dasarnya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, saya kira mengikuti ulama-ulama, minimal kalau di masalah ibadah itu, ulama-ulama yang 4 mazhab itu sudah cukup. Ya. Ikuti saja Imam Syafi'i, ikuti Imam Syafi'i cukup. Kalau panjenengan ini ngikut Imam Hanafi sudah cukup, karena keilmuan mereka sudah sangat-sangat mumpuni. Terus kemudian, Pak, kenapa harus mengikuti Imam Syafi'i? Kenapa kita harus mengikuti Imam Maliki, Imam Hanafi? Ngikuti saja langsung kepada Nabi Muhammad. Yang sekarang ini rotok-rotok sok, rotok-rotok sok. Ojo ngikuti ulama-ulama, ojo ngikuti kiai-kiai. Ngikuti siapa? Allah dan mengikuti Nabi Muhammad. Engko bingung karepe dhewe. Kaya ngeten wae. Hadisnya kan macam-macam. Nabi ngelakoni, iki Nabi gak ngelakoni, ayo kon. Bingung kon ya. Kenapa? Karena kontradiksi antara yang satu dengan yang lain. Akhirnya apa? Tanyanya kepada ulama. Tanyanya kepada ulama. Dan ulama-ulama yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya, ya ulama-ulama mujtahid. Ya. Orang-orang yang bisa berijtihad. Ya. Kalau ulama-ulama yang sekarang ini ya jauh dari kapasitas mujtahid. Ya minimal, kenapa saya sampaikan tadi ngikuti 4 mazhab itu, karena beliau itu adalah mujtahid besar pada zamannya.
Beliau bisa mengambil hukum-hukum berdasarkan keilmuan yang beliau miliki. Berdasarkan apa? Al-Quran dan hadis. Sebab orang itu bisa memutuskan sebuah hukum itu kalau beliau adalah sebagai seorang mujtahid, orang yang berijtihad. Lah, orang itu bisa melakukan ijtihadnya manakala syaratnya banyak. Satu, hafal Al-Quran. Yang kedua, hafal ribuan hadis. Dengan apa? Dengan sanad dan matannya dan dengan keilmuan hadisnya. Yang ketiga, ngerti bahasa Arabnya. Bahasa Arab tidak hanya sekedar bahasa Arab pasaran, tetapi bahasa Arab yang tahu tentang struktur bahasa yang benar. Bahasa Indonesia yang kita bicarakan gini ini bahasa pasaran, Pak. Tapi kalau bahasa Arab yang sungguhan, ya bahasa Arab yang sungguhan itu betul-betul ngoncei dengan teliti, sehingga orang yang bisa berijtihad itu persyaratannya begitu hebatnya. Lah kemudian orang yang dengan prasyarat bisa mencapai sebagai orang mujtahid, terus kemudian orang-orang sekarang mengatakan ojo melok mereka itu melok sapa katanya, melok awakmu ta, padahal awakmu yo gak jelas, apal Al-Quran yo enggak, apal hadis banyak yo enggak, sehingga apa hadirin terus ngikuti orang-orang yang benar-benar mereka bisa diikuti dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan hadirin jamaah rahimakumullah, ingat bahwa mereka itu orang-orang yang soleh dan tidak mungkin mereka itu menjadi taruhan surganya itu karena mau membelokkan ajaran itu, kecuali orang yang orientalis. Orang orientalis itu mereka tidak ada niatan untuk kepada Islam, tetapi apa? Mereka belajar Islam untuk menghancurkan Islam. Seperti halnya ada dulu pada zaman penjajahan namanya Snuk Horgrunye. Mereka itu hafal Quran, konon katanya demikian, hafal hadis, konon katanya begitu. Tapi untuk apa? Untuk menghancurkan Islam. Tapi ulama-ulama mujtahid yang saya sampaikan tadi itu keilmuannya, kesolehannya itu tidak bisa diragukan lagi. Sehingga apa? Tidak mungkin mereka yang antara hidup di dunia dan akhirat itu lebih dekat dengan akhiratnya itu akan menggadaikan surganya dengan nafsunya sendiri. Sehingga apa? Mereka layak untuk menjadi pedoman bagi kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang tahu ulama 4 itu, mazhab 4 itu siapa? Ya ulama-ulama kita, ya, ulama-ulama kita. Mulane tidak salah kalau kita mengaji kepada ulama. Tetapi dengan ngaji begini inilah kita tahu riwayatnya, apa sih yang pernah dilakukan Nabi, dan kemudian apa sih yang diputuskan oleh mazhab-mazhab kita. Demikian tentang kunut, semoga ada manfaatnya.